Halo bro semuanya, aku lagi berdiam diri di rumah dan aku bakal mengikuti remedi sertifikasi guru ngaji. Ini let post ya bro, karena berdasarkan hasil munakosah saya mendapatkan 30, harusnya 80. Jadi atas dasar kesalahannya itu sudah beragam. Jadi nggak saya sebutkan satu-satu. Jadi untuk sementara acara Savana yang biasa diadakan di Sugo titik 4 dan Delta Plaza itu saya tunda dulu supaya lebih profesional ke depannya. Sebenarnya nggak ada aturan khusus untuk syarat bepergian bebas gitu ya. Cuma target saya ini untuk pembukaan diklatnya sudah berlangsung sejak pekan kedua di bulan Januari tahun 2024. Masuknya di tanggal 13 ya. Tempatnya di pesantren Nurul Falah. Kalau masih ingin bepergian bebas, maka minimal harus pertemuan ke-10. Maklum saja karena saya akhir-akhir ini merasa keberatan, bisa jadi bentrok dengan adanya pembukaan tes CPNS. Kalau begini terus saya tidak bisa konsentrasi. Menurut penjelasan dari Kepala TPQ Masjid Al-Ihsan, maka mengikuti diklat sertifikasi itu sudah menjadi keputusan terakhir. Karena ini pembinaannya diasuh oleh guru pengajar yang berkompeten, sebenarnya tidak usah panik. Tinggal patuhi saja aturan yang ada. Jadi pokoknya terus berlatih tentang hukum-hukum bacaan, termasuk ayat-ayat khusus ya. Jadi tajwid sama ghoribnya itu masuk, kemudian fasohah atau makhorijul hurufnya itu juga dipelajari. Berhubung saya sedang belajar, maka referensinya sudah ada di sana. Di YouTube orang juga banyak. Kalau masalah kepikiran bisnis apapun namanya, seperti MSI dan sekarang berubah menjadi Basu ya, terus Oriflame dan lain-lain yang berbau MLM gitu, nggak usah dimasukkan ke dalam pikiran. Jadi kalau ngerasa keberatan ya skip aja, tidak masalah gitu ya. Dari pengalaman kerja ini aku belajar bahwa hal-hal yang bagi kita secara normal biasanya kalau sudah lulus sertifikasi guru Al-Quran begini, sebenarnya aku ini sudah dibutuhkan oleh banyak siswa, tapi masih disuruh terus belajar gitu, jadi bahan percobaan gitu ya. Selama mengikuti diklat ini, hambatannya awalnya kecil, kadang tidak menentu. Bisa-bisa hambatannya jadi cukup besar gitu kan. Jadi alhamdulillah saya memiliki posisi yang paling mulia, meskipun cobaannya bertubi-tubi. Dan katanya guru pengajar di pesantren Nurul Falah itu gini, yang penting semangati diri, itu sudah bagian dari skenario lowongan kerja. Pokoknya yang kayak gini nggak peduli mau lowongan umum sampai lowongan guru ngaji, tetap ujiannya ada. Padahal tinggal pelajari lagi kisi-kisi metode tilawati jilid 1 sampai 6. Itu ya Allah, beratnya luar biasa di prakteknya ya. Dulu kan aku pakai metode Iqra gitu kan. Nah, tapi yang sudah lulus munakosah boleh ngajarin yang itu. Tapi Al-Quran juga iya sih. Tapi kalau tinggal bilang coba saya mau pelajari lagi yang disampaikan gurunya itu tadi, gampang. Tapi kalau tadi kan secara praktek susah ya, kan saya bilang gitu. Jadi seolah-olah kayak ada beban. Jadi terbebani dengan pikiran mau ngelamar kerja di mana lagi, kan sudah nggak mungkin ya. Pertanyaannya begini sekarang wis, seberapa mampu Anda buat waktu luang khusus untuk TPQ? Kalau jawabannya simpel aja, aku mampu nek baca Quran itu, tapi memang ada kekurangan, walaupun nggak terlalu banyak. Tapi kelebihan saya ya nggak tentu juga, gitu toh.
Kalau bicara tentang jam masuknya kapan, setiap harinya itu aku belajar ngaji itu sore jam 15.30. Ya, pakai titik ya. Seperti gitulah. Jadi kalau pagi itu saya sudah katakan memang tidak ada jam. Ya. Kalau yang masuk pagi itu biasanya itu ya kebanyakan lowongan umum kan masuk pagi. Kalau lowongan guru ngaji itu kan ya memang sore. Jadi tetap tetap aja ngikuti yang ada gitu loh. Kan gitu. Kalau belajar ngaji itu kan butuh skill yang diasah. Jadi kalau ada orang menghina gaji guru ngaji atau mungkin menghina perjuangan guru ngaji itu seperti apa, sebetulnya itu dianggap angin lalu gitu. Untuk mendapatkan sertifikat dan ijazah Al-Quran begitu, perlu waktu sebetulnya itu 1,5 tahun sampai bisa mengajar dengan normal. Mungkin karena kesapikiran sampai pusing, ini saya alami terus, akhirnya muncul peristiwa berani melawan guru ngaji. Sebetulnya ini penyebab utamanya adalah mereka kurang memahami kelebihan dan kekurangan saya. Seperti itu. Dan ini kali pertamanya mengikuti diklat di lantai 2 Masjid Mukaromah yang dekatnya kuburan itu loh. Tapi gurunya dinyatakan belum lulus bersyahadat tilawati. Mungkin ada orang selama ini anggapannya yang penting aku bisa ngajar ngaji langsung besok ya. Ya besok beneran gini. Ya, padahal nggak gitu. Dan ini yang kedua kalinya masih progres. Jadi saya sebetulnya itu membutuhkan kedatangan orang tua untuk bahan evaluasi belajarnya kayak apa. Ini semata-mata agar dapat membantu mengatasi lowongan kerja lainnya yang terus bertambah-tambah hingga akhirnya masalah ini tidak kunjung selesai. Gitu ya. Dengan kondisi saya yang belum lulus bersyahadah seperti gini dan cuma ada sertifikat aja, nggak saya tunjukin ya, saya masih bisa mengetes mahasiswi UINSA terus sampai SPG Mirota dan Sugo gitu, tak terkecuali mbak-mbak yang bertugas di kantor kelurahan dekat rumahku gitu ya. Sebetulnya itu juga saya bisa sampai ke titik ini berkat bantuan dari seluruh jajaran ya, sehingga aku masih istiqomah dalam melaksanakan tugas di lembaganya. Aku sendiri nggak tahu sampai kapan mengajar Al-Quran tanpa gaji terus. Yang penting bagi yang mengolok-olok usaha saya itu harus tahu bahwa mengajarkan Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Nikah juga gitu. Bagi saya memang belum pantas menjadi calon suami idaman gitu, karena kekurangannya tetap ada dan banyak. Tadi kan yang aku bilang kan, kelebihannya gitu, ya kan? Untuk dapat mengikuti remedi diklat itu tadi saya harus transfer ke BSI melalui Yayasan Nurul Falah sebesar Rp200.000. Gitu ya. Terus dokumentasi diklat itu kita buat privat aja, jadi nggak masuk YouTube. Kalau untuk belajar cari di sana banyak. Untuk meja belajarnya itu model lipatan, tapi kalau meja model taman kanak-kanak gitu bentuknya unik-unik. Jadi lingkaran tapi separuh gitu. Jadi setelah diklat pertemuan minimal ke-10 ini ya, hari Sabtu gitu ya. Jadi sebenarnya tuh harinya bisa milih entah Sabtu entah Minggu. Jadi aku milihnya tuh Sabtu terus gitu. Jadi hari Minggu baru bisa jogging. Jogging itu entah jalan-jalan kemana gitu kan ya, bisa ya. Karena saya juga puas dengan pelayanannya di pesantren Nurul Falah, sebab di sanalah tempat saya terus dibina hingga bisa mengajar Al-Quran dengan normal tanpa protokol pembelajaran. Nah kalau gini kan masih harus pakai ya. Jadi selama masa belajar atau masa-masa protokol pembelajaran gini,
gajiku ditahan terus kayak gitu. Saat ini aku memang disuruh belajar caranya ngajar ngaji. Pokoknya tetap tenang dan jauhi pikiran-pikiran yang lain mengenai lowongan pekerjaan yang lain. Kalau saya memang Facebooknya itu sudah nggak pakai lagi. Jadi saya pakai IG untuk mantau pengumuman seputar kampus UINSA. Nah, di kampus UINSA itu yang kemarin-kemarin juga gitu. Aku ikut acara sholawat akhir tahun gitu kan. Terus ada konser Rhapsody Pertiwi gitu kan. Itu juga nonton. Mantap ya. Oke. Yang penting tahun ini ikut lagi dan lihat lagi. Ya. Oke bro, sekarang kalau sudah ada peristiwa kayak gini, yang jelas saya berusaha mematuhi peraturan yang ada. Bila ada yang mengajaknya join di MLM, katakan tidak. Karena itu jelas merusak pola pikir. Terus kalau belajar ngaji ya gitu, tetap konsentrasi dengan banyaknya huruf yang digabung. Terus dipisah gitu kan ya. Terus tempat berhenti sementaranya itu diulang lagi. Terus termasuk tempat berhentinya itu disukunkan. Contohnya sudah banyak, nggak saya sebutkan satu-satu ya. Ini soalnya demi hemat waktu aja. Kemarin itu juga saya baca peraturan di tempat diklat pesantren Nurul Falah itu gini. Apabila tidak mengikuti diklat sampai 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan pasti tidak bisa mengikuti munakosah. Tapi bukan berarti nggak ikut beneran. Pembinaan guru ngajinya itu kan juga ada dananya sendiri. Tadi kan nggak cuma 200.000, ini juga ada 300.000 gitu kan. Tadi kelupaan ngomongnya ya. Oke, tambah lagi, ini juga ada duit 50.000 untuk transfer ke BSI melalui Yayasan Nurul Falah yang aku bilang tadi ya. Nah, di sini titik beratnya di munakosah tadi. Gitu ya. Masalah pakaian masih oke lah ya. Yang penting nggak terlalu ketat. Yang penting menjaga nama baik itu nomor 1 ya. Tentunya membudayakan salam itu saya biasanya pakai bahasa isyarat sebagai pengganti assalamualaikum gitu kan ya. Karena di rumah saya sendiri itu mungkin ada tetangga atau saya yang sekolahnya di SMP Hang Tua ya, terus SMA Hang Tua gitu kan, gitu itu kan sekolah umum ya. Jadi ada yang beragama selain muslim. Artinya ada tetangga dan siswa-siswi saya yang agamanya non muslim. Dan disinilah saya diajarkan indahnya toleransi umat beragama. Seperti itu ya. Oke, demikian curhatan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua. Dan mohon doanya semoga recovery lowongan guru ngajinya bisa selesai tepat waktu. Thanks for watching. Dah.